Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kemarin dideklarasikan dari Partai Nasdem untuk maju di 2024. Ada beragam komentar teman-teman terkait Pak Anies yang diumumkan untuk menjadi calon presiden. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung terkait pencalonan Pak Anies Baswedan. Ada yang mengatakan ini Partai Nasdem kok kesusu untuk mencalonkan Pak Anies Baswedan. Padahal Pilpres itu masih 2024, tetapi sekarang kok sudah dideklarasikan. Tetapi ada juga yang mengatakan ini saatnya untuk Pak Anies diusung menjadi calon presiden. Jadi terkait waktu itu kadang yang menjadi perbincangan di media sosial. Kenapa waktunya masih lama kok dideklarasikan sekarang? Tetapi kalau kita melihat teman-teman, tensi politik di tanah air itu juga mulai menghangat. Di sana ada koalisi-koalisi yang mulai terbentuk. Ada koalisi KIB, ada Golkar, ada PAN, ada P3. Ada koalisi Gerindra sama PKB. Kemudian ada yang rencananya ada koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi kalau sudah membentuk koalisi tentunya ini mengarah kepada siapa yang akan diusung menjadi calon presiden. Tidak terkecuali dengan Pak Anies Baswedan yang kemarin sudah dideklarasikan atau sudah diumumkan calon presiden dari Partai Nasdem. Namun demikian ada juga yang menyayangkan kenapa harus dideklarasikan calon presiden di tengah tragedi, yaitu banyak meninggal dari supporter Arema di Stadion Kanjuruhan. Dan ini juga disuarakan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang katanya dia tidak akan bicara terkait politik pada saat teman-teman saudara kita yang di Malang ini mengalami musibah, yaitu tragedi Kanjuruhan. Namun apa yang disampaikan Giring Ganesa itu malah diserang netizen teman-teman. Kenapa begitu? Satu sisi, Giring Ganesa itu tidak menyuarakan terkait isu-isu politik. Namun sisi lain, PSI kemarin mendeklarasikan yaitu calon presiden Ganjar Pranowo. Ini kan tidak sinkron dengan apa yang disampaikan Giring Ganesa dan yang ada di PSI. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Penjelasan PSI soal kontradiksi cuitan Giring dan deklarasi Ganjar Capres. Ketua Umum PSI Giring Ganesa diserang netizen terkait cuitannya soal tak ingin bicara politik di tengah keadaan duka tragedi Kanjuruhan. Giring diserang lantaran pernyataan berbanding terbalik dengan sikap PSI yang juga deklarasi Capres via Zoom. Cuitan Giring tersebut kini sudah dihapus. Salah satu netizen ada yang menangkap layar cuitan Giring sebelum dihapus. Berikut isinya. Hilangnya ratusan nyawa di Kanjuruhan membuat kami di PSI menyingkirkan bahasan politik sementara. Deklarasi Capres di tengah kedukaan tentu menyisakan rasa empati. PSI konsisten menolak pemimpin pengusung politik identitas. Tulis Giring seperti dilihat pada Senin 3 Oktober 2022. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, membenarkan soal Giring membuat tweet soal Kanjuruhan. Grace memastikan kadernya, khususnya di Kota Malang, sudah bergerak terkait tragedi Kanjuruhan. Saat cek juga betul ada cuitan Bro Giring demikian. Dan sejak kami mendengar peristiwa tragedi di Malang, segenap pengurus dan kader sudah bergerak semua. Jadi kami sudah melakukan apa yang kami bisa. PSI Kota Malang sampai saat ini masih terus melakukan penggalangan dana. Dan seluruh kader serta pengurus sudah diinstruksikan membantu korban, kata Grace Natali. Grace juga meminta tragedi Kanjuruhan untuk diinvestigasi secara tuntas, serta diberikan sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab. Dan kita juga meminta ada proses investigasi yang menyeluruh semua penanggung jawab.
itu harus bertanggung jawab, entah itu dicopot dari jabatannya atau sebagainya, ucapnya. Akan tetapi Chris mengatakan PSI juga berkewajiban untuk mengumumkan hasil rembuk rakyat yang sudah digalangnya sejak Februari tahun lalu. Menurutnya, rembuk rakyat itu aspirasi masyarakat yang harus diumumkan. Jadi, kami sudah melakukan apa yang kami bisa sesuai kapasitas kami, dan hari ini kami juga punya tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia yang sudah kami tanyai pendapatnya sejak Februari tahun lalu terkait dengan siapa pemimpin yang mereka inginkan untuk menggantikan Pak Jokowi. Jadi dua-duanya kami jalankan secara paralel, tidak ada yang tidak prioritas, ujarnya. PSI menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres berdasarkan hasil rembuk rakyat yang telah dilakukan sejak Februari yang lalu. Chris menilai Ganjar memiliki sikap kebangsaan yang diperjuangkan PSI. Dari hasil rembuk rakyat itu kami mengumumkan bahwa PSI akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024, kata Chris Natali. Sejak awal, Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar adalah calon terbaik karena memiliki kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan PSI, lanjutnya. PSI juga mengusung Yeni Wahid sebagai calon presiden untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. PSI menilai Yeni Wahid mumpuni sebagai tokoh perempuan yang menggelorakan gerakan sosial. Sementara untuk cawapres PSI memilih Yeni Wahid, kami menilai Mbak Yeni memiliki kualitas pribadi yang mumpuni sebagai sosok tokoh perempuan Islam. Mbak Yeni dihormati karena pemikirannya dalam gerakan sosial, kata Chris. Chris menilai Yeni Wahid konsisten melanjutkan perjuangan ayahnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang mana perjuangan itu selaras dengan perjuangan PSI. Jadi ini perjuangan PSI sama dengan yang diperjuangkan oleh Yeni Wahid. Demikian juga apa yang diperjuangkan Ganjar sama dengan yang diperjuangkan PSI. Sehingga PSI ini mengusung Ganjar dan Mbak Yeni Wahid. Itu saya pikir sah-sah saja menurut saya, teman-teman, kalau PSI mengusung Ganjar ataupun mengusung calon wakilnya Mbak Yeni Wahid, itu sah, tidak ada masalah. Tetapi yang dipersoalkan oleh netizen itu pernyataan yang disampaikan oleh Giring Ganesa yang katanya dia akan diam, tidak bicara politik ketika ada masalah seperti yang di Malang. Ada supporter Arema yang banyak meninggal dunia itu, sehingga PSI tidak berbicara politik. Namun kenyataannya kemarin pihak dari Chris Natali, pihak dari PSI bicara politik, mendukung calon presiden untuk maju di 2024 yaitu Ganjar Pranowo, yang katanya baik Nasdem maupun PSI itu tidak punya kader sendiri untuk diusung menjadi calon presiden 2024. Jadi katanya sama antara Nasdem sama PSI yang tidak punya kader dan ini mengambil orang lain untuk diajukan menjadi calon presiden. Nah, artinya saya melihat tidak konsisten, teman-teman, di PSI. Satu sisi ketua umumnya bilang kita diam, tidak bicara politik karena ada musibah yaitu peristiwa di Kanjuruhan. Tetapi sisi lain, Chris Natali ini menggelar konferensi mendukung Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Dan inilah yang akhirnya menjadi perbincangan di netizen. Jadi tidak konsisten antara kader di PSI. Satu sisi diam, tidak perlu banyak bicara politik, tetapi sisi lain Chris Natali malah bicara politik mendukung Ganjar. Nah, saya pikir menurut saya tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah netizen mempermasalahkan ketidakkonsistenannya apa yang disampaikan Giring Ganesa. Kalau Giring Ganesa itu ketua umum PSI, mestinya itu kan diikuti oleh semua kader yang ada di PSI. Pada saat ini diam, tidak usah bicara terkait politik karena dalam keadaan duka terkait tragedi di Kanjuruhan. Oke, itu teman-teman
persoalan yang ada di PSI yang dipermasalahkan oleh netizen. Tetapi bagi saya, ada musibah atau tidak ada musibah, perbincangan politik itu terus berjalan teman-teman. Karena ini memang menjadi trending dan dibutuhkan oleh publik. Publik itu menginginkan calon presiden di 2024 nanti adalah calon presiden yang bisa bekerja untuk rakyat, yang bisa memahami keinginan rakyat. Apa sih maunya rakyat itu teman-teman yang mesti diserap oleh seorang pemimpin yang akan datang. Misalnya masyarakat ini keberatan dengan kenaikan BBM, maka seorang presiden itu harus tahu bagaimana cara menyikapinya kalau warga masyarakat keberatan dengan kenaikan BBM. Misalkan lagi teman-teman, terkait kemarin itu ada program kompor listrik. Nah ini juga banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat. Jadi untuk mengurangi daripada gas LPG, pemakaian gas LPG, pemerintah mengeluarkan kompor listrik. Tetapi namanya kompor listrik itu sekali lagi ini memerlukan daya yang cukup tinggi. Kalau misalkan dayanya 450 tidak cukup, jelek itu rumah listriknya teman-teman. Dan hal-hal seperti ini yang mesti diperhitungkan oleh pihak pemerintah. Dengan menggunakan kompor listrik, maka biaya kos untuk memasak itu jauh lebih tinggi, lebih besar biayanya, dan lebih murah kalau kita menggunakan LPG. Kalau dulu kan ada minyak tanah, lebih murah lagi menggunakan minyak tanah. Itu kan minyak tanah dihapus, kemudian diganti dengan LPG. Nah LPG ini rencananya diganti dengan kompor listrik. Nah ini yang juga memberatkan masyarakat. Tetapi kabar beritanya ini tidak jadi menggunakan kompor listrik. Nah artinya pemerintah ketika meluncurkan sebuah program itu mestinya kan dianalisis teman-teman, dianalisa dulu dampak, kemudian biaya kosnya itu seperti apa. Kalau memberatkan masyarakat, maka ini yang menjadi masalah lagi. Walaupun pemerintah juga bisa menerapkan langsung gas LPG dikurangi, kemudian diganti kompor listrik, ya tetap jalan. Tapi masalahnya masyarakat yang keberatan. Nah inilah teman-teman yang diharapkan pemimpin masa depan itu yang bisa menyerap aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat. Karena itu Partai Nasdem kemarin sudah mengumumkan calon presiden yaitu Anies Baswedan. Sosok yang dinilai oleh Pak Surya Paloh mampu mengemban amanat rakyat, mampu mengelola negara ini. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bagikan, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.